Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'dah. Kembali lagi di channel Bung Cokra. Buat sahabat-sahabat semua yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar dengan bahasa-bahasa yang santun, supaya channel ini bisa berkembang, lebih berkembang lagi, bisa memberikan manfaat yang banyak untuk semuanya, sahabat. Karena apa? Karena channel ini adalah sebuah channel yang menyajikan berbagai edukasi dan juga informasi-informasi yang sangat bermanfaat. Jadi channel ini adalah sebuah channel yang banyak memberikan sebuah pelajaran buat kita semua, dan juga informasi-informasi penting buat kita semua juga. Nah, jadi seperti itu, sahabat. Sahabat-sahabat Bung Cokra semua yang saya hormati, bagaimana kabar sahabat semua nih? Dalam kesempatan kali ini, sahabat, saya akan membahas tentang masalah perceraian, melanjuti daripada video yang kemarin terkait isu viral yang Ibu Kades itu melakukan perselingkuhan, sehingga perselingkuhan itu hukumnya cerai. Karena apa? Karena ya memang anjuran daripada agama kita, kalau udah selingkuh itu udah fasah gitu. Apalagi selingkuhnya sudah sampai melampaui batas, yakni melakukan hubungan intim, dan itu sudah fasah rumah tangganya secara sendiri. Oleh karenanya itu wajib diceraikan. Adapun misalkan lanjut, ya secara agama sudah fasah gitu. Jadi kalau fasah itu rumah tangganya sudah rusak, dipaksa lanjut pun, ya kan, rumah tangga itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya, sebagaimana indahnya dulu gitu kan, waktu pertama menjalaninya. Pasti akan berbeda. Nah, oleh karenanya cerai adalah anjuran yang dianjurkan bagi rumah tangga yang telah fasah akibat perselingkuhan. Jadi seperti itu, sahabat. Nah, supaya nah, jadi terkait masalah perceraian ini, sahabat ya. Terkait masalah perceraian ini, jadi sahabat-sahabat nih, buat sahabat-sahabat yang baru menikah gitu kan, yang baru menikah ataupun yang sudah menikah lama juga bisa gitu kan, bisa simak dan dipahami. Jadi sahabat, terutama yang baru nikah lah, sahabat memahami jadi faktor-faktor apa aja yang dapat mempengaruhi perceraian. Karena apa? Karena perceraian itu ditimbulkan oleh adanya beberapa faktor yang melatar belakangi gitu. Nah, salah satunya perselingkuhan itu. Salah satunya perselingkuhan itu. Kalau suami yang pinter, suami yang cerdas, istri sudah melakukan perselingkuhan, pasti ceraikan. Kalau istri yang pinter, istri yang cerdas, suami telah melakukan perselingkuhan, maka ceraikan. Nggak ada kata lain selain cerai. Nah, kalau perempuan melangsungkan gugatan ke pengadilan agama kan gitu. Nah, jadi supaya rumah tangga itu langgeng, berjalan dengan mulus sebagaimana mestinya, sebagaimana yang diharapkan kita semua, maka sahabat-sahabat semua, baik perempuan maupun laki-laki, harus memahami dulu. Jadi faktor-faktor apa saja sih gitu kan yang bisa menyebabkan terjadinya perceraian itu gitu. Perceraian itu terjadi karena beberapa faktor, sahabat ya. Dan banyak sekali sebenarnya faktor-faktor yang melatar belakangi, akan tetapi saya ambil yang biasa terjadi aja di tengah-tengah masyarakat. Yang jelas pertama itu adalah faktor ekonomi, sahabat. Faktor ekonomi pertama. Nah, faktor ekonomi ini menjadi dominan banget di tengah-tengah masyarakat untuk melakukan yang namanya perceraian.
banyak kasus-kasus perceraian di pengadilan agama itu yang paling dominan adalah sebab faktor ekonomi, ya kan? Ekonomi sulit, suami tidak bekerja, suami penghasilannya sedikit sehingga kebutuhan rumah tangga itu kurang, atau suami males-malesan, ya kan, sehingga apa, kehidupan keluarga sangat berkurang dan berada di dalam titik kemiskinan. Nah, atau mungkin memang suaminya sudah giat bekerja gitu kan, akan tetapi memang hasilnya segitu-segitu saja, ya kan, karena memang profesinya itu mungkin ada yang pedagang kaki lima, atau ada yang misalkan jasa tarik beca atau apa gitu kan. Jadi memang harus dipahami juga gitu seorang perempuan juga terhadap pekerjaan atau profesi daripada suaminya. Nah, itu yang pertama, masalah ekonomi. Nah, oleh karenanya laki-laki dan perempuan ya, itu harus bisa memahami profesi suaminya. Misalkan suami saya petani dengan penghasilan sekian, ya udah kamu harus memahami gitu, dan kamu harus, perempuan itu harus bisa memanage keuangan dengan baik. Berapapun yang dikasih oleh suami, itu perempuan yang hebat. Tapi kalau perempuan tidak bisa memanage keuangan dengan baik gitu kan, apapun profesinya, meskipun profesinya itu direktur perusahaan yang penghasilannya itu sampai miliaran katakanlah, tapi kalau seorang perempuan tidak mampu memanage, menghandle keuangan keluarga dengan baik, ya maka tidak akan pernah cukup dan bisa juga timbul perceraian. Karena apa? Karena tidak akan pernah cukup. Nah, makanya di sini penting banget perempuan memahami setiap profesi suaminya dan berusaha untuk mengelola keuangan dengan baik. Itulah istri yang hebat. Nah, jadi seperti itu sahabat. Itu yang pertama, masalah ekonomi sahabat. Lalu yang kedua biasanya terjadi masalah sosial. Masalah sosial ini katakanlah misalkan mengungkit-ungkit gitu daripada latar belakang sosial keluarganya gitu kan. Di setiap ada pertengkaran mengungkit-ungkit, alah misalkan bapak ini juga dulunya itu dari keluarga yang kayak gini mending keluarga saya gitu kan. Nah, akhirnya itu bisa menimbulkan juga perceraian. Itu masalah sosial, ya kan. Atau misalkan di masyarakat dia itu kurang berperan gitu kan, di tengah-tengah masyarakatnya sendiri gitu kan, kurang beradaptasi, itu juga bisa menimbulkan perceraian. Karena apa? Karena menjadi keluarga yang tertutup. Keluarga yang terbuka itu adalah keluarga yang dihormati oleh masyarakat, keluarga yang apa, keluarga yang baik lah ya, karena mampu beradaptasi dengan tetangganya, dengan masyarakatnya gitu kan. Jangan menjadi keluarga yang tertutup. Keluarga yang tertutup juga itu bisa menjadi timbulnya perceraian. Salah satu faktor juga. Itu masalah sosial. Lalu yang kedua ada juga misalkan masalah budaya gitu kan. Nah, masalah budaya juga ini harus saling mengerti gitu kan. Sebenarnya baik sosial maupun budaya harus saling mengerti aja sih sebenarnya. Tapi masalah budaya ini seperti ini sahabat. Misalkan kebiasaan seorang laki-lakinya seperti ini misalkan, tapi kebiasaan seorang perempuannya seperti itu. Itu juga akan menimbulkan apa? Cekcok dan konflik dalam perjalanan rumah tangga. Oleh karena saling ini aja. Saling memahami dan mengerti gitu. Jadi karena yang namanya pernikahan itu menyatukan dua insan yang berbeda gitu kan. Beda sosialnya, beda budayanya, beda watak dan karakternya, beda statusnya gitu kan, status ekonomi, status pendidikan gitu kan. Ya beda semuanya gitu. Jadi karena menyatukan dua insan yang berbeda ini kan tidak mudah. Nah, karena tidak mudah, sahabat-sahabat semua baik laki-laki maupun perempuan yang hendak melakukan pernikahan harus saling memahami dan mengerti satu sama lain. Kalau kalian bisa memahami dan mengerti satu sama lain, insya Allah keluarga yang dibangun akan baik-baik saja. Nah, jadi seperti itu sahabat.
Dan masih banyak faktor-faktor yang lain. Itu yang paling utama yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, ya kan. Faktor sosial itu juga, aduh, bisa juga karena misalkan wah pekerjaannya kayak gini, terus apa ya, banyak omongan tetangga gitu, kok kamu betah gitu kan, kamu kok betah sih hidup sama laki-laki yang pekerjaannya cuma misalkan cuma jualan baju keliling misalkan, atau cuma jualan cilok keliling misalkan. Nah itu juga menjadi pengaruh juga, jangan sampai kemakan omongan tetangga yang seperti itu sahabat. Jadi sangat penting sekali untuk saling memahami. Nah, faktor pendidikan juga sahabat. Faktor pendidikan juga adalah salah satu faktor yang menjadi pemicu terjadinya konflik di rumah tangga, perceraian dalam rumah tangga. Misalkan perempuannya lebih tinggi pendidikannya S1, suaminya SMP misalkan. Nah, itu juga bisa menyebabkan terjadinya perceraian. Nah, oleh karenanya dari banyaknya faktor yang mempengaruhi dan menyebabkan perceraian itu, makanya sebelum melangsungkan ke pernikahan sahabat, seperti yang sudah saya bilang, harus selektif memilih calon suami atau calon istri. Seperti halnya anjuran pada hadis Nabi, yaitu harus sekufu atau setara. Ya kan? Jadi buat perempuan yang ingin cari calon suami, cari imam, cari yang pendidikannya lebih tinggi, yang lebih dewasa. Buat perempuan yang ingin mencari suami, ya harus lebih tinggi dan harus lebih dewasa, yang agamanya baik, yang bisa membimbing gitu kan. Nah, laki-laki yang ingin mencari calon istri, ya harus agamanya bagus juga gitu, karena agama penting juga gitu. Dan juga dari latar belakang keluarga yang baik, ya kan. Nah, untuk pendidikan perempuan boleh lebih rendah daripada laki-laki, karena laki-laki itu hakikatnya dalam rumah tangga itu pemimpinnya gitu, pemimpin daripada rumah tangga gitu. Arijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu adalah pemimpin dari perempuan. Makanya tidak dibenarkan gitu kalau kalau si perempuan itu pendidikannya lebih tinggi dari laki-laki, tidak dibenarkan. Yang ada juga laki-laki pendidikannya, pengalamannya, usianya harus lebih tinggi daripada perempuan. Karena apa? Harapannya supaya bisa membimbing untuk istrinya, untuk makmumnya, karena istri itu makmum dan suami itu adalah imam. Kan seperti itu sahabat ya. Nah, jadi beberapa faktor itu, yang lebih penting lagi adalah memilih calon suaminya itu, ya kan, supaya sekufu, supaya setara. Kalau perjalanan rumah tangga yang dijalani dengan pasangan yang sekufu dan setara, insya Allah yang masalah perceraian nih sahabat ya, insya Allah sangat tidak mungkin banget terjadi, ya kan, kemungkinannya kecil banget. Nah makanya harus cari yang sekufu dan setara. Demikian aja sahabat, mudah-mudahan bermanfaat buat sahabat-sahabat semua. Jadi harus dipahami, jangan terlalu matre untuk memilih calon suami, baik perempuan maupun laki-laki, ya kan, karena hakikatnya mapan itu yang ideal, hakikatnya mapan yang ideal itu adalah setelah rumah tangga, setelah menikah. Kalau mapan sebelum menikah gitu kan, ya menurut saya kurang ideal. Kenapa? Karena kemapanan itu hanya untuk dirinya dan keluarganya, yakni orang tuanya. Nah, tapi kalau misalkan mapan setelah rumah tangga, kemapanan itu untuk dirinya dan juga istrinya dan juga keluarga anak-anaknya. Kan seperti itu sahabat ya. Itulah kemapanan yang ideal. Jadi rumah tangga yang baik, rumah tangga yang mampu membangun ekonominya itu dari nol, dibangun bersama-sama, nanti sukses bareng, itu perjalanan yang sangat indah banget. Dan juga sangat dianjurkan banget. Jadi jangan melihat mapannya dulu, enggak. Yang dilihat adalah agamanya sahabat. Sekali lagi yang dilihat adalah agamanya, karena agama membawa kebaikan untuk masa yang akan datang. Terima kasih buat sahabat-sahabat semua. Silakan yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komentar dengan bahasa-bahasa yang santun sahabat. Ya, saya akhiri sahabat.
Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.